Oke, teman-teman sekalian selamat pagi. Ya, hari ini tadi sebelum kelas kita nonton ada salah satu liputan seorang penjual yang memproduksi pepes, ya, produksi pepes yang dia konsumsi. Apakah ada sesuatu yang menurut kalian tidak benar? Dia menambahkan apa dalam pengawet? Yang pertama dia tambahkan pengawetnya apa? Borax. Dia menyebutnya garam, tapi bukan garam enaksal yang kita konsumsi sehari. Setelah dikaji lebih lanjut, garamnya di pasaran dia disebut dengan, ternyata itu adalah, kalian pernah konsumsi belum? Tidak, tidak tahu. Lebih ke tidak tahu. Ya. Oke, setelah pengawet, apalagi yang ditambahkan oleh penjual tadi yang menurut kalian tidak selayaknya? Pewarna pewarna eh, bukan untuk makanan, gitu ya, bukan untuk makanan atau non food grade. Nah, ini baru dua. Nanti kita akan belajar banyak banget tentang apa yang disebut dengan bahan tambahan makanan. Tapi disampaikan sama eh, pembawa acaranya bahwa ditambahkan bahan, ditambahkan produk yang bukan bahan tambahan makanan gitu kan? Berarti kan ada bahan tambahan makanan yang boleh untuk makanan. Nah, hari ini kita akan belajar melihat slide-nya cukup panjang, tapi kalau kalian cermati isinya adalah produk-produk. Dan saya kasih disclaimer bahwa tidak ada kaitannya dengan penjualan produk. Ya, tidak ada kaitannya sama merek-merek tersebut. Kita full untuk itu. Dan apa yang ada di dalam tampilan slide saya hari ini, kalau itu adalah BTM makanan, BTM atau BTP, Basuki Cahaya Purnama. Ini nanti adalah yang memang food grade. Kalau food grade berarti dia aman. Aman kenapa? Karena ada regulasi. Gitu ya. Jadi memang dikonsumsi atau sorry, boleh ditambahkan dalam produksi makanan untuk dikonsumsi sehari-hari. Gitu ya. Nah, teman-teman sudah bawa produk-produk yang kemarin saya sampaikan? Ada yang belum bawa? Sudah bawa semua ya? Oke, saya juga bawa banyak banget. Kalau lapangan untuk melakukan edukasi ke lansia, anak-anak ibu hamil, saya bawa makanan-makanan. Jadi koleksi makanan di lemari saya banyak. Bukan untuk dikonsumsi, tapi buat. Nah, oke. Ya, sudah bawa semua, saya belum bawa. Kalau belum bawa, saya sudah bawa semuanya ya. Oke. Pastikan yang ada labelnya. Walaupun itu waktu itu menu sarapan saya, ya sudah. Tidak apa-apa dibawa dulu, nanti setelah kelas kalian boleh ya ngambil di jalan. Sudah sampai itu ngambil di jalan. Ya, taruh dulu semuanya itu. Kita lihat slide dulu ya teman-teman sekalian. Ini ada beberapa waktu lalu ada berita terkait sama sidak pedagang takjil. Lebarannya kemarin Muhammadiyah menyampaikan ya, Maret kalau saya nggak salah. Awal Maret atau akhir Maret, saya mohon maaf saya nggak begitu memperhatikan. Tetapi sering ketika mau Lebaran, hari raya besar atau tahun baru, banyak sekali berita-berita seperti ini muncul karena jajanan luar biasa di mana-mana ada. Dan ternyata kesempatan itu dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang nakal untuk curang. Curangnya seperti apa? Nah, ini di sini. Ternyata makanan takjil itu banyak yang mengandung formalin. Ada yang bukan dari Jogja, juga banyak banget. Ini nanti ketika Lebaran, sepanjang jalan UNY UGM itu
setiap sore akan full macet, tidak akan dipakai untuk jalan. Itu jalan kaki isinya semuanya adalah makanan. Karena nanti perlu memperhatikan apa yang kalian pilih kalau kalian harus sering ke sana juga. Ini di sini banyak mengandung formalin. Sepengetahuan kalian, formalin itu apa? Untuk apa? Ya, jadi selain boras, ada juga formalin. Boleh tidak dikonsumsi? Apakah dia food grade atau enggak? Oke. Kemudian ada juga di sini pemerintah diminta rutin mengadakan sidak ketika ada Ramadan. Sebenarnya bukan cuma Ramadan, karena jajanan-jajanan pasar kaki ini luar biasa banyak di mana-mana. Nah, karena orang Jogja jarang sarapan. Kalau kerja, saya berangkat kerja pasti lihat orang mampir ke sini beli banyak hal. Terus nanti ketika di kantor sarapannya jajanan-jajanan pasar. Nah, tetapi ternyata tidak semuanya aman ya, karena tidak semuanya diproduksi dengan menggunakan PTM atau PTP yang food grade. Teman-teman sekalian, di sini yang disebut dengan PTM, PTP ya adalah bahan yang memang ditambahkan, tetapi bukan bagian dari bahan utama, gitu ya. Jadi bukan bahan baku utama. Kalau saya punya teh, bahan baku utamanya teh, air, gula, air gula. Tapi kalau kayak gini diproduksinya, mau dikonsumsi nanti sore, apakah diproduksinya siang ini? Tidak, kan perlu disimpan. Oh, sorry, kan perlu diproduksi waktu kemarin-kemarin biar bisa disimpan itu selaku gitu. Kalau nunggu waktu itu kan berarti butuh sesuatu biar dia tidak rusak. Tehnya pun kadang ditambah rasa-rasa tertentu. Kalau kalian beli aneka macam, ada yang bawa teh? Tidak ada, itu apa? Bukan teh. Oh, ada bawa. Oh, itu apa? Itu teh. Rasa apa? Apakah memang ditambahkan stroberi, dicemplung stroberi? Menurutmu ditambah perasa stroberi itu? Apakah stroberi di situ, perasa stroberi adalah bahan baku utama? Itulah DTP. Ya, jadi yang memang ditambahkan sebagai bahan yang memang bisa mempengaruhi sifat apa. Jadi bikin ada cita rasa stroberi, maka ditambahkan BTP yang kalau dicampurin rasa stroberi. Biar warnanya kalau diminum agak merah. Ada yang bawa minuman saset kayak saya bawa rasa leci. Apakah ada leci? Kalian tahu ya minuman seperti ini, minuman seperti ini kalian tahu ya. Rasanya kan berbagai macam jenis. Setiap varian warnanya sama atau enggak? Kalau kayak gitu berarti di sini ditambahkan pewarna tambah. Kemudian tekstur. Tadi saya bawa, saya lihat ada yang bawa roti, ada yang bawa biskuit, ada yang bawa roti, ada yang bawa minuman makanan ringan. Teksturnya ada yang lembut, ada yang renyah. Mau nggak itu keripik-keripik Anda makan-makan? Mau nggak makan kayak gitu? Tapi dia among, untuk apa? Melempem, mau nggak? Produsen bikin bagaimana biar dia tidak melempem selama masa disimpan, sehingga ketika dibuka dia tetap renyah. Itu kan bukan bahan baku utamanya, tapi bahan yang ditambahkan biar dia tetap renyah. Nah itu dia BTP. Nah, kemudian penampilan makanan atau apapun itu. Nah, bahan tambahan makanan, dia tidak boleh bisa mengandung gizi, bisa tidak mengandung gizi yang memang sengaja ditambah. Oke, ada yang suka bikin roti. Apa BTP menurutmu dari roti yang kamu bikin? Bahan bakunya dulu atau enggak? Terigu, apalagi
gula, apalagi? Kalau kamu bikin, katanya suka bikin telur, terigu, gula, telur. Terus apa lagi? Air. Terus apa lagi? Itu dong. Ragi, garam, mentega. Apalagi? Wes itu dong. Selain itu ditambahkan apa? Kalau kamu bikin roti, pokoknya saya nggak menguji ingatan. Sorry, saya nggak menguji pengetahuan. Saya menguji pengalaman. Jadi kalau memang pernah bikin, saya tanya, apa? Tepung. Oke. Gula, telur, ragi, mentega, garam. Itu kan bahan baku untuk bisa bikin jadi roti. Ada yang ditambahkan selain itu nggak? Coklat bubuk. Mm-mm. Mm-mm. Topping itu kan untuk mempercantik ya, tapi kan tidak mempengaruhi sifat makanan. Itu hanya mempercantik. Nggak ada itu nggak apa-apa. Plain aja nggak apa-apa. Tapi selain itu ada lagi nggak? Hmm? Nah, apa itu? Ovalet. Kenapa dikasih ovalet? Biar bisa mengembang. Kalau nggak dikasih ovalet bisa mengembang, mungkin nggak mengembang dengan baik. Nangkep ya, saya ngajak cerita karena mungkin nggak semuanya pernah bikin roti. Kan? Kalau dulu mata kuliah IBM ada praktiknya di IBM lanjut, tetapi mata kuliah tersebut di kurikulum baru nggak ada. Karena full teori. Kalau dulu kita bikin praktek. Setiap hari kita masak, bikin roti dan yang lain. Untuk mata kuliah saya ada 7 pertemuan, 7-7-nya di praktek. BTP hari ini, kemarin ada antiosida, atau apa itu semua ada. Ya, itu BTP. Itu teman-teman akan coba belajar dengan melihat aja tidak apa-apa. Sorry, sapinya di mana itu? Ada yang bawa mie instan tadi di belakang, Mbak. Kalau nggak bawa mie instan, Mbak bisa ngomong, teman-teman bisa lihat dari sini. Sudah familiar dengan mie instan ini ya? Bahan bakunya apa? Bisa dilihat. Kamu juga boleh lihat. Di sini kalian bisa lihat bahan bakunya. Penulisan bahan baku komposisi utama itu yang pertama paling besar komponennya itu pasti ditulis di nomor 1. Jadi bahan baku paling banyak di dalam produk ini adalah tepung terigu. Setelah tepung, minyak, ada tapioka, ada data. Apa BTM yang dipakai dalam produk ini? Kalau kalian lihat, satu kemasan ini ada mie-nya, ada bumbunya, kan terpisah ya. Ada bumbunya, ada minyak yang terpisah, ada saus cabai, ada bawang goreng yang terpisah dalam plastik masing-masing. Paham ya? Karena kalian saya yakin terbiasa konsumsi itu juga. Di dalam komposisi BTM apa yang dipakai? Jangan biar enggak ini. Yuk, yuk katakan. Enggak apa-apa. Mbak namanya siapa? Rafini. Oke. Apa Mbak Rafini? Penguat rasa. Penguat rasa. Apa Mbak? Penguat rasa. Penguat rasa. Oh, mie lo ya. Mie. Ini di sini ada mie, ada bumbu, ada. Saya coba lihat. Yang mie apa? Mie apa Mbak Raffi? Konstabil. Konstabilnya apa? Konstabil nabatinya apa namanya? Oh, penstabil nabati dan fosfat gitu ya. Oh, jenisnya adalah nabati sama fosfat. Apalagi pewarna, ada pewarna. Apa pewarnanya?
Apalagi antioksidan. Oke, TPHG. Apalagi dan besi. Apalagi pengatur keasaman. Apa jenisnya? Gak ada jenisnya. Wes itu. Ya, nanti kita review bener atau enggak. Karena memenuhi enggak ya syarat BTM tadi. BTM ditambahkan untuk membantu mempengaruhi penampilan, sifatnya. Dia jadi lebih awet, dia jadi lebih manis, dia jadi lebih tekstur, dia warnanya menarik dan nangkep ya. Oke, sekarang yang minyak ada nggak BTM-nya? Nggak ada. Oke. Ada nggak di saus cabai? Apa? Raise your hand, please. Yuk, angkat tangan. Kamu, Mbak siapa namanya? Kirana. Oke, Mbak Kirana apa? Di saus cabai. BTM yang dipakai. Pengatur keasaman. Oke. Lagi. Apa tadi? Saus cabai. Penguat rasa. Oke, lagi. Pengatur keasaman ada jenisnya nggak? Ya, penguat rasa ada jenisnya nggak? Apa? Oke, terus apa lagi? Pak, Mbak Kirana. Itu apa? Berarti penguat rasanya ada dua. Ada tiga. Dinatrium. Penguat rasa mononatrium utama. Dinatrium inosinat sama. Berarti ada tiga ya. Dinatrium inosinat. Inosinat dengan buah nila. Buah nila. Apalagi perisan sintetik. Oke. Apalagi pengawetnya apa? Tidak kelihatan ya. Ada natrium benzoat, ada melamis. Oh, ada lagi nggak? Komentar. Oke, terima kasih teman-teman. Ada banyak ya. Apa namanya? BTM yang dipakai untuk sebuah produk mie instan. Yang saya mau tanya, apakah penstabil pewarna adalah BTM sepakat? Di mie-nya, penstabil dan pewarna adalah BTM, betul? Maksud saya satu persatu dulu. Penstabil dan pewarna adalah BTM, betul? Ya, antioksidan adalah BTM, betul? Mana TPHG? Kemarin mata kuliahnya antioksidan ya. Nah, apakah antioksidan dalam minuman fungsional ini ada antioksidannya ya? Ada namanya flavonoidnya. Apakah antioksidan di bunga telang yang saya konsumsi adalah sama tujuannya dengan antioksidan yang ada di sini? Apakah mie instan adalah sumber antioksidan untuk kita karena dia mengandung antioksidan? Apa bedanya kalau tidak? Ini kan antioksidan. Warnanya biru, menunjukkan ada antosianin. Itu adalah flavonoid. Ini adalah antioksidan.
bisa membantu saya untuk menurunkan stres oksidatif. Toh kemarin bilangnya kayak gitu toh. Ingat ya, mata kuliah kemarin bisa membantu mencegah aneka macam penyakit, betul? Nah, ada antioksidan. Apakah mie instan ini ada TBHQ sebagai antioksidan tertulis di situ? Ini adalah sumber antioksidan buat tubuh kita karena mengandung TBHQ. Kenapa Mbak Ramis? Karena dia ditambahkan bukan dari bahan alami Nah, selain itu, bukan itu. Ini sumber antioksidan atau tidak? Itu sama, jangan diskusi. Tapi nggak apa-apa. Ini sumber antioksidan enggak? Kan mengandung TBHQ ini. Maka kalau kalian mengonsumsi mie instan mengandung TBHQ, kalian boleh ngomong nggak? Oh, saya konsumsi antioksidan hari ini. Apa antioksidan yang kamu konsumsi? TBHQ dari mie instan. Is this correct? Betul atau salah? Ayo, sampaikan pendapat. Kurang tepat nggak apa-apa, nanti saya benar daripada dia. Yuk, anyone? Raise your hand, please. Apakah itu adalah sumber antioksidan? Mie instan? Apa tidak tahu? Tidak ngerti? Oke. Ya, kalau antioksidan yang saya sampaikan di mata kuliah kemarin, itu adalah antioksidan yang berguna untuk tubuh kita untuk membantu menangani radikal bebas. Sehingga tubuh kita tidak stres oksidatif. Clear. Itu paham ya kemarin ya. Tapi pengolahan produk-produk seperti ini itu butuh antioksidan juga. Tapi digunakannya untuk biar produk ini tidak rusak. Pernah lihat minyak yang tengi karena lama minyaknya bau, itu rusak. Nah, bagaimana agar produk seperti ini ketika dia disimpan tidak rusak, cepat, panas, karena disimpan, karena kelembaban dan yang lain. Nah, antioksidan TBHQ ini digunakan untuk menjaga biar dia tetap baik dalam kondisi. Ini bukan dalam kaitannya dengan radikal bebas yang stres oksidatif tadi, beda. Paham ya? Jadi mie instan ini kalau dilihat dalam konteks TBHQ bukan sumber antioksidan untuk kita. Itu antioksidan untuk mencegah kerusakan pada produk tersebut. Oke? Tahu ya bedanya ya? Jadi kalau kalian baca, wah ini sumber antioksidan. Bagus nih kemarin mata kuliahnya Pak Dian tentang antioksidan. No, itu antioksidan untuk makanan. Untuk biar makanannya tidak rusak. Paham? Berarti ini, apakah antioksidan TBHQ ini adalah BTM atau BTB? Ya, ya. Tapi antioksidan di dalam telang ini apa adalah BTM BTB? Bukan. Oke, paham ya? Terus kemudian saya tadi juga melihat bukan ini sebagai yang Tetra Pak. Saya tadi nggak bawa. Saya tadi melihat di teh yang Tetra Pak ada tambahan vitamin C. Apakah disebut teh sebagai sumber vitamin C kalau kayak gitu? Sama kayak minuman. Tadi minuman apa, Pak? Teh. Kalau kayak gini ini ditulis konsumsi vitamin C mengandung vitamin C. Memang ditambahkan biar ada vitamin C ya toh. So ini fortifikasi. Kemarin kita sudah kuliah. Tapi kalau di teh yang saya nggak bawa itu saya tadi baca sebelum ke kelas ini. Teh, air, gula, vitamin C. Saya berpikir vitamin C buat apa? Bukan sumber vitamin C. Tapi ternyata vitamin C di teh tersebut biar tehnya tidak rusak.
sama seperti antioksidan. Nangkep ya? Jadi nanti kalian rajin-rajin baca label, bisa memahami itu. Oh ini bukan sumber vitamin C, tapi ada tulisannya vitamin C. Iya, itu vitamin C-nya bukan untuk kita, tapi untuk produk tersebut biar dia produknya tidak gampang rusak. Nah, ya. Terus kemudian zat besi di sini. Apakah zat besi di dalam mie instan adalah BTM, BTP? Tadi disampaikan sama Mbak Rafi nih ya. Kamu bukan ya tadi ngomong jelas. Apakah dia BTM atau BTP zat besi di bagian mie ini? Kalau kuliah kemarin kita ada bahan makanan yang ditambahkan zat besi. Apa itu? Kemarin food, food cycle-nya, kendaraannya yang ditambahkan zat besi. Lupa. Kalau ditambahkan yodium, food cycle-nya apa? Apa? Garam. Yakin. Di kelas saya jangan minder. Saya nggak ngejar sekalian. Oke? Saya justru nggak suka kalau cuma diem atau bahkan ngomong sama sebelahnya. Buat yang tanya saya. Oke? Nah, kalau yodium ditambahkan lewat garam, itu namanya penambahan yodium di dalam garam, namanya konsepnya namanya fortifikasi. Nah, zat besi ini apakah dia BTP atau fortifikasi? Ya, zat besi di sini ada fortifikasi. Difortifikasi di bahan makanan tepung. Kemarin kan kita sudah bilang ada empat sampai lima: gula, minyak, tepung, garam. Ada yang beras juga. So, di kelas saya nggak dongeng. Dan saya selalu menyampaikan, slide-nya, kalian nggak bisa belajar slide kalau cuma kayak gini. So, kelas saya adalah lewat speak. So, kalau lewat speak, jangan pernah diingat. Kalau nggak bisa di, kenapa? Karena kalian cuma ingat 3 detik. Saya keluar, kalian lupa. Dan itu normal. So, biar nggak lupa. That's why saya recording. Dan saya yakin bahwa di speakers ini yang record cuma saya. Ya, kalian bisa belajar. Tapi jangan andalkan recording. Karena bisa jadi kayak saya kemarin lupa suaranya saya unmute. So, kalian nggak dapat apa. Ya, right, don't aktif, terus kemudian nanti ditambah lagi. Itu ilmunya nangkep betul. Oke? Kalau syukur-syukur bisa di mata kuliah lain juga. Bukan di kelas saya juga saja. Oke, ini saus. Ada yang bawa saus? Tidak ada. Apa BTM di saus ini? Pengental, nabati, apalagi? Ragi. Apakah ragi adalah BTM? Ragi apakah BTM atau bukan? Bukan. Ingat BTM itu apakah bahan pokok? Bahan baku. Ya, kayak tadi kamu bilang bikin roti, tambahkan ragi itu yeast. Apakah yeast adalah BTM-nya? Bukan, nggak ada yeast, nggak jadi rotinya. Jadi itu bahan baku. Ya, BTM itu biar nikmat, rasanya enak, awet kalau disimpan lebih lembut. Tapi nggak pakai BTM boleh nggak? Boleh aja. Langsung makan tapi karena buat besok kasih misalnya kayak gitu. Buat besok berjamur rotinya. Nah, ya. So, bedakan BTM sama bahan baku. Karena BTM bukan bahan baku, apakah BTM bisa menjadi nomor 1 di list komposisi? Tidak. Karena dipakainya mungkin cuma sedikit dan bukan bahan baku. Oke? Apa pengental nabati itu apa lagi? Rempah-rempah apakah BTM? Tidak. Rempah-rempah biar dia ada rasanya. Apa itu? Saya nggak tahu di rempah-rempah di sini isinya apa.
jahe kayak lada kayak kita nggak tahu. Ya, apalagi hmm? Pengatur keamanan, perisa alami, pengawet, pengawetnya apa jenis? Baik jika produk yang kalian konsumsi dia menuliskan bahwa dia ada stabil, pewarna, atau sudah mengatur keamanan, bla bla bla, dan jenisnya. Nangkep ya? Ada yang bawa susu tadi di depan. Tapi kecil banget. BTL-nya apa? 1, 2, bawa susu. 3, 4. Apakah list ini adalah BTL vitamin A, C, D, B, 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 kolin, fosfor, selenium ini adalah BTM-nya? Bukan. Ini adalah konsepnya. Apa? Ini kan ini kelas saya kemarin fortifikasi. Ini susu, jenisnya susu. Hah? Bukan pasteurisasi. Beda nanti. Susu pasteurisasi, susu latte, susu segar, susu bubuk, itu beda. Ya, susu UHT betul ya Mbak ya di belakang sampai parahin susu UHT. Itu tulisannya ada tulisannya susu UHT. Ultra high temperature. Zat besinya dia akan rusak ketika diproduksi. Maka produsen menambahkan zat gizi tersebut. Maka upaya tersebut disebut dengan fortifikasi. Oke. Ingat kuliah ujian saya nanti bukan fortifikasi adalah yang kalian cari. No. Tapi apa yang saya tanyakan sekarang ini? Ya. Jadi kelas saya bukan kelas mendongeng. Yang kalian cuma oh iya, oh iya. Iya itu kan saya. No. Jangan-jangan itu jadi soal di ujian. Karena saya lebih suka pemahaman. Oke? Bukan hafal. Ya, ini fortifikasi banyak-banyak. Tadi kamu bawa ya Mbak di belakang. Bapak kental manis. Apakah itu susu? Ya, kita semua satu persepsikan dulu ya. Memang ada komponen susu. Kita juga kalau dulu disebut dengan susu kental manis sampai teringat betul di kepala SKM, SKM, SKM. Tapi ternyata ini adalah bukan susu kental. Sorry, tidak boleh menampilkan istilah susu. Karena orang akan beranggapan bahwa ini produk susu yang bisa untuk bayi dan anak. Padahal sudah ada notes-nya di bawah. Apa? Bacain. Soalnya ada di sekitar kalian. Anak ibu minum susu. Iya setiap hari 1 saset. Susu yang kayak gini. Itu bukan susu. Nangkep ya? Komponen utamanya adalah sukrosa adalah asam. Nangkep ya? Tapi kan di berikutnya setelah sukrosa adalah setelah air adalah minyak nabati setelah minyak itu Mbak, yang kamu kan cuma satu. Mereknya berbeda saat itu. Sukrosa air minyak nabati, maltodextrin, bubuk whey, kakao bubuk itu komponen utamanya. Berikutnya baru bicara tentang susu skim. Ada susunya, dan ini kecil sekali. So, ini nggak boleh disebut susu kental manis lah, kental manis. Dan apakah konsumsinya 1 saset ini untuk kamu misalnya? Dia hanya untuk topping. Nangkep ya? Jadi kalau orang-orang bikin apa soda gembira, susu jahe, pakai susu? Tidak, pakainya ini. Paham? Nah, sekarang kamu jadi belajar banyak. So, di kelas saya nggak ngasih materi. Kamu baca aja. Tapi saya ngasih fakta di lapangan bahwa banyak hal di sekitar kalian, bahkan mungkin kalian dan saya melakukan hal tersebut yang mungkin tidak sesuai sama konteks kesehatan.
yang bertanggung jawab sama begitu banyak penyakit di masa depan. Ya, itu bisa jadi momok di orang. Oke, banyak banget nih. Nah, ini dikonsumsinya untuk anak-anak, toh. Nanti teman-teman yang warnanya pink, kasus warna pink. Nah, ini warna ini. Kalau di sini pewarna alami. Coba. Tahu apa itu pewarna alami Carmen? Apakah sama dengan pewarna alami coklat, pewarna metastrazin dan yang lainnya? Nanti ada slide yang bilang Carmen itu dari sekian tahun lalu susu yang rasa stroberi, varian stroberi ini jadi ribut hanya karena istilah. Apa itu Carmen? Serangga. Aku dikasih serangga, gitu. Itu pernah ribut kita. Ya mungkin kalian nggak familiar, tapi nggak apa-apa. Nanti kita diskusikan. Oke, teman-teman, fokus lagi. Apa ini? Kerupuk apa? Siapa yang 1 bulan ini sudah makan karak 2025? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak, jualan. Suka. Apa karakteristik dari kerupuk karak? Sama seperti kerupuk biasanya kan? Apa? Apa yang kalian eh, bisa menggambarkan? Aduh, ini dekat banget aku sama karak. Ini ada karak. Emang kenapa? Apa tipikal karak? Asin. Asin. Oke. Selain asin, gurih. Apalagi? Hmm? Asin sudah. Aslinya mana? Kamu asli mana? NTT ada kerupuk karak. Ada. Dibuatnya dari apa? Enggak, saya kasih tahu. Kita kan dari tempat yang berbeda. Apa di NTT, Mbak? Enggak tahu. Dari kulit. Beda lagi. Kalau yang dari kulit namanya ramba. Beda lagi. Ini bukan ramba. Ini adalah kerupuk aslinya dari nasi. Nasi kamu nggak habis, kemudian dikeringin, kemudian digoreng. Apakah hanya kayak gitu? Ditambahkan apa biasa? Garam, garam dapur, apa, suster? Garam. Tipikalnya apa, suster? Kalau karak gurih dan renyah gurihnya, gurih asinnya itu bukan dari garam saja, tapi dari garam. It's okay to consume. Yes. Ya. Tapi apakah ini enak? Ya sudah, jujur. Ini tapi sekarang jadi tahu tuh. Ternyata ada filmnya. Ini yang sama-sama dengan video tadi sama ibunya bikin pepes. Cuman ini dalam kerupuk. Hampir semua kerupuk dikasih belum biar dia renyah. Maaf ya yang jualan. Kalian lihat ini, cemilannya banyak banget nih. Paling minuman, coklat, cemilan-cemilan, ya, semuanya ada banyak BTM, BTP. Apakah oke? Oke, selama yang ditambahkan adalah yang aman, yang food grade, yang sesuai regulasi. Tapi kan kamu nggak ngerti apa yang sesuai regulasi sama yang tidak sesuai regulasi, ya kan? Saya kuliah kita hari ini akan slide-slide begitu banyak. Ini adalah regulasi-regulasi. Menkes, Kodeks Alimentarus, dan yang lain. Silakan, ini bukan untuk dihafalkan, tapi paling nggak nanti dibaca aja ya. Ada begitu banyak. Ini adalah syarat-syarat BTP yang boleh dijadikan untuk. Jadi kalau memang mau bikin roti tadi ditambah oval, apalagi misalnya bikin ini itu ditambahkan sesuatu, ya boleh-boleh aja selama mengikuti peraturan tadi dan syarat-syarat ini terpenuhi, gitu ya. Nanti bisa dibaca. Nah ini bisa aman, bisa tidak aman.
Ngikutin nggak kemarin Thailand menolak anggur warna hijau? Ngikutin beritanya nggak? Apa Mbak Kirana yang kamu tahu tentang apa yang saya sampaikan barusan? yang kayak ambulan aja tuh, karena nggak ada bijinya. Terus Apa yang membuat tanamnya tidak sehat? nggak bisa. Oke, nanti kita diskusikan soal itu. Ya, tapi di Indonesia ditolak kan? Ya. Ya. Oke, jadi sesuatu bisa diproduksi di tempat lain ditolak, di kita mungkin enggak. Di mie instan dan yang lain, tapi ada namanya penguat rasa. Kenapa mie instan ditambah penguat rasa? Mas. Nah, mie dan ayam. Saya makan sapi setiap hari dalam bentuk sehat. Ini isinya adalah utamanya adalah mononatrium, garam dan rempah-rempah. Kalau ditambah mie makanan jadi lebih apa? Gurih, enak, ya gurih dan enak. Di kita boleh nggak? Di Indonesia boleh nggak? Mie instannya pasti ada tahu sudah tercampur di bumbu dan mie-nya pun bahkan tadi ada yang di sorry nggak ada di mie-nya, di sausnya sama di bumbunya. Tapi ketika saya di Eropa, mie instan merek ini ada di Eropa, buatan Indonesia ada untuk pasar sana, tapi rasanya beda, hambar. Kenapa? Karena regulasinya tidak, penguat rasanya tidak boleh sebanyak ini misalnya. Hasil kami harus beli mie instan yang produksi, ini kan produk global. Dia pabriknya ada di Amerika, Afrika juga ada. Kami akhirnya apa namanya beli di toko Afrika. Yang jual orang Maroko ada, tapi rasanya tetap beda sama yang dibuat Indonesia. Alhasil harus beli di toko Asia yang jual orang India. Itu produk dari Indonesia, benar-benar Indonesia. Baru rasanya sama. Jadi artinya peraturan-peraturan tertentu memperbolehkan BTM bisa dikonsumsi, di tempat lain BTM bisa dikonsumsi. Tergantung negara tertentu. Ini, tapi intinya adalah dia tidak boleh membahayakan dan di dalam label harus ada tercantum. Tapi apakah di kelompok karak tadi ada tulisan mengandung belum? Tapi apakah ada belum di pasar? Kenapa masih dijual? Nggak tahu. Ini di sini BTM untuk apa? Monggo, ini adalah tujuan-tujuan BTM. Tapi BTM tidak boleh untuk menyembunyikan sesuatu yang salah. Menipu tidak boleh. Kayak tadi, kenapa pemakaian borax biar orang-orang nggak tahu kalau ini ikannya busuk. Misalnya kayak gitu, tidak boleh. Nah, sekarang akan slide begitu banyak teman-teman sekalian. Ini adalah BTM yang anti buih, digunakan biar nggak membuih. Nah, saya agak sedikit susah mencari bahan makannya, jadi saya nggak tahu. Ya, ada jenisnya anti buih. Contoh-contohnya seperti itu. Bukan untuk diingat dan dihafalkan. Ya, just to know bahwa produk kita anti buih itu boleh. Gitu ya, jenisnya tujuannya untuk itu. Ada yang bawa ini, kopi saset, apapun itu mereknya. Tapi mereknya berbeda. Nah, di kopi saset ini ada namanya anti kempal agar tidak produknya mengempal karena dia bubuk. Disimpan kalau mengempal ya tentu merusak kualitas toh. Berpikirnya nanti oh ini bocor jangan-jangan kemasukan air dan yang lain. Tidak serbuk lagi dia menggumpal. Nah, ada tambahannya untuk menghindari pengempalan produk apa yang contohnya kalsium karbonat. Kalau di produk yang ini pengempalnya
Di sini, oh nggak ada. Dia nggak ada pengembang. Kalau nyari waktu itu nemu di merek ini. Ada antioksidan di dalam keripik. Ada yang bawa keripik. Ada antioksidannya? Nggak ada. Ada yang renyah-renyah bawa? Nggak ada. Oke. Di sini ada tambahan antioksidan. Asam ascorbat. Nama lainnya vitamin C. Tadi yang seperti di teh yang saya sampaikan. Ya, vitamin C. Tocopherol nama lainnya? Betul, suster. Vitamin B. Tapi apakah ini sebagai sumber vitamin C dan vitamin E? Bukan, ya. Ingat ya, vitamin E dan C-nya digunakan sebagai tambahan fortifikasi, tetapi dia sebagai antioksidan, sebagai BTP. Ya, dan yang lain, TPHG dan yang lain. Biar dia tidak rusak. Ini soda. Akhir komposisi utamanya kemudian ada karbon dioksida. Ternyata karbon dioksida dikonsumsi juga sebagai BTP. Biar apa? Biar dia menyegarkan. Kalau di Eropa, air mineral yang plain, rasanya yang manis-manisnya, yang nggak ada manis-manisnya gitu ya, itu harganya lebih mahal dibandingkan air soda. Jadi di sana airnya soda. Kalau mau minum air putih ya dikasih air soda. Kalau mau minum air yang seperti kita minum, ngomongnya harus air mineral. Beda. Kalau cuma water ya dapatnya soda. Sama seperti itu. Ya ditambahkan. Pengemulsi. Nah, ya, pilih untuk cegah pemisahan. Tidak ada natrium glukonat, natrium fosfat. Contohnya, kalau mau bikin produk-produk tertentu, ada yang konsumsi gembung tadi ya kan tadi apa namanya snacknya dia gembung, dia di situ ada gasnya, jangan sering dibuka loh isinya apa bungkusnya gede isinya cuma secuil lah gitu kan. Nah, gasnya di sini agar dia tidak rusak ya, agar dia tidak rusak akan ditambahkan gas. Gasnya apa? Ada karbon dioksida dan nitrogen. Jadi di sini ada gas. Ya bukan untuk menipu biar kemasannya terlihat gede, bukan. Tapi itu adalah BTP. Oke, ada gas. Ada humektan gitu ya untuk mempertahankan kelembaban. Kemudian glazing. Saya nemu produk ini akhirnya ini saya untuk menyusun kuliah ini harus umpet-umpetan karena fotoin produk tapi nggak beli. Fotoin baca-baca. Maaf kalau tampilannya nggak begitu cantik gambar-gambarnya. Tulisannya nggak begitu kelihatan karena semuanya edit semua gitu ya. Ini adalah glazing. Tentu teman-teman familiar tadi ya. Ketika bikin roti menambahkan ini. Coklat butirnya agak Islam. Itu mereknya. Meses itu merek ya. Coklat butir. Sprinkle. Warnanya itu kan mengkilap-mengkilap tuh. Nah, itu adalah BTP. Kalau kalian nemu mes sprinkle atau agel Islam tadi, warnanya kusem, mau pakai itu, pikiran kita tuh pasti jelek nih, gitu kan? Pasti sukanya yang ketika dia ditabur tidak menggumpal nempel satu sama lain tapi dia memisah ya warnanya menarik itu ternyata ada BTP ya ada glazing biar dia ada perlindungan biar tampak mengkilap sampai nggak gampang patah ya nah itu ada malam karena ubah kandelia dan ini di sini ada tulisan ya, gula kemudian ada pelapis ya, wax. Pemanis, ini yang paling banyak nih. Hampir di semua produk saya yakin ada pemanis-pemanis. Mungkin di produk yang mungkin minuman atau ditujukan sebagai minuman, selain sucrosa, pasti ada pemanis-pemanis. Ya ada pemanis yang alami, ada yang buatan. Di kopi yang merek ini, di sini dia pakai pemanis. Pemanis alami glikosida stevia. Dan sudah gula. Ya, tapi ditambah pemanis lagi. Kenapa? Kenapa nggak gula semua? Kenapa harus ditambahkan BTP? Kenapa nggak gula aja? Apa? Kira-kira apa?
Apa alasan produsen kok nambah pemanis padahal sudah ada gulanya di situ? Kok nggak gula aja ditambahin lebih banyak? Menurut Bapak, kok nggak gulanya aja ya? Misalnya gula di sini adalah 5 gram, misal pemanis alaminya sekian. Oh enggak, biar mencapai manis yang sama, oh enggak, gulanya jadi 10 gram aja. Nggak usah pakai pemanis alami, pakai gula aja. Kenapa? Menurutmu, kenapa harus ada pemanis alaminya? Kenapa harus ada, sudah ada gula kok masih ditambah pemanis alami? Ada apa? Dari sudut pandang produsen. Apa Pak? Harganya jadi naik. Ini kan murah gini. Bahkan merek lain beli 2 gratis 1. Beli 1 rantai dapat gelas. Iya kan? Kalau saya beli kopi yang beneran kopi, kalau hitungan 1 saset itu 3.500. Merek produsennya sama, tapi grade-nya yang grade bagus. Ini kan kopi tak ada grade-grade-nya. Ini 3.500 ini 1 saset bisa jadi cuma 700, 1.000. Sudah beli di warung, tangan kesekian, toh. Maka ditambahkan pemanis tambahan. Biar apa? Untuk menekan harga. Rasa manisnya tetap, tapi menekan harga. Nah, nggak pakai gula semua. Kalau pakai gula semua, mahal. Nggak cocok nanti, nggak laku. Kalau harganya mahal, teman-temannya murah kok dia mahal sendiri, misalkan. Oke, komposisi utamanya apakah kopi? So, kamu masih menyebutnya sebagai kopi. Ya. Oh, saya minum kopi loh setiap hari loh. Apa? Tidak sas. Ada kalian ya. Di sini ada makanan, bahan-bahan makanan untuk mengencarkan BTP, melakukan BTP, ada tambahan-tambahan tertentu. BTP untuk membantu biar BTP lain bisa tetap berjalan. Kemudian ada pembuih, ya, ada contoh-contoh gum, biasanya seperti ada di permen-permen, ya ada banyak gum, gum Arab, gum santan gitu. Ada pembuih, pengatur keasaman. Tadi ada ya, pengatur keasaman di mie instan ada, di sausnya ada, di minuman ini ada. Kalian lihat di sini, pengatur keasaman asam fosfat. Biar apa? Biar menetralkan, mengasingkan sebuah produk, walaupun rasanya ternyata nggak asam toh, rasanya manis. Sama mie instan ini kan rasanya nggak asam, ya, tapi ada pengatur asam. Pengawet, kita hampir nggak bisa lepas pada akhirnya dari produk ini. Apa ini? Ternyata ada pengawetnya kecap. Ya, apa pengawetnya di sini? Natrium benzoat. Ini saya pribadi alergi dengan benzoat. Jadi kalau saya konsumsi produk dengan benzoat, asma saya kambuh. Maka saya nggak pernah konsumsi saus, kecap, saus itu kan benzoat. Itu benzoat. Saus, kecap, minuman soda itu ada benzoatnya di produk-produk tertentu. Jadi vitamin C itu ada benzoatnya. Hampir semua produk ada benzoatnya. Jadi saya ketika mengonsumsi asma saya kambuh, ternyata ada benzoat. Saya jadi notice, saya alami benzoat. Ya. Ini ada benzoat. Contohnya sorbat itu juga bisa, metabil sulfit itu juga bisa. Pengembang, suka makan ini? Kalau belum habis, belum berhenti kan? Disimpan sayang kan? Nah, ini di sini ada pengembangnya. Kayak tadi ya dipakai kamu buat bikin roti, dia pakai pengembang. Sama dengan biar volume adonannya meningkat. Aslinya kalau dia sejempol-jempol, apakah aslinya sejempol adonannya? Enggak, kecil banget. Ya, tapi dia
mengembang karena dapat BTP tadi. Ini yang tadi kamu sebutkan, itu BBM, SPM, PAL. Ya, ini adalah BTP ketika seseorang atau kita mau membuat roti biasanya. Apa bedanya tahu? Ovalet TBM sama SP. Tahu bedanya? Pengemulsi, tapi just to know aja, karena kita sedang tidak praktek. Hanya untuk ketahui ada TBM, SP, ovalet, dan itu contoh dari pengemulsi ketika membuat produk-produk. Ada pengental, CMC. Ya, pengental seperti ini adalah viskositas. Ya, rata-rata dibuat dari alga atau agar. Pengental. Ada juga yang pengeras, ya, biar mengeraskan buah dan sayur contohnya. Ini yang paling sering, hampir setiap rumah punya. Micin, vetsin, ya, MSG. Nah, tapi saya nulisnya MNG, natrium sama sodium itu sama. Ya, penguat rasa. Kalau di Indonesia aturannya adalah saya sengaja menambahkan semua produk biar nggak merasa paling ditampilkan gitu ya. Semuanya. Kalau di Indonesia konsumsi MSG tidak dilarang. Ada batasannya? Apa? Berapa? Kalau gula, garam, minyak sudah dikasih tahu belum? Konsumsinya maksimal berapa belum tahu ya? Ada dosen yang pernah menceritakan gula, garam, minyak atau gula, garam, lemak. Gula anjurannya maksimal berapa? Sehari. Berapa, Pak? Nggak usah tebak-tebakan. Ini anjurannya bukan untuk orang kesehatan, itu untuk masyarakat umum. Ibumu tahu 4 gram itu berapa? Nggak tahu, itu 4 gram aja ya, Bu. Oke. Apa 4 gram itu berapa? Nggak tahu, maka harus dikomunikasikan dengan ukuran-ukuran yang orang-orang tahu. Disebutnya dengan ukuran rumah tangga. UMT, pakai sendok bis. Kalau garam gula berapa? Hah? Pak? Sendok apa? Bebek? Gula 4 sendok makan. Kalau digramin berapa gram? Nah, sekitar 50 gram. Tadi ada bawa teh itu. Berapa gulanya? Itu baca atasnya. 1 serving atau berapa serving? 1 serving. Berarti 1 kemasan itu ada 18 gram. Apakah sehari kamu cuma minum itu? Pasti minum yang lain. Ada lagi yang manis. Ini. Teh segini. Isi berapa gram? Ayo ditebak berapa gram? Gulanya. Berapa? Enggak sampai. Ini cepat-cepat. 11. Tapi Pak. Airmu tadi. Itu berapa? 17 gram. Berapa porsi? Di atasnya itu. Serving size. Di bagian tabel paling atas sendiri. Berapa sajian? 1,5 sajian. Artinya kamu minum itu harusnya 1,5 kali. Ya, kalau 1,5 yang 17 gram dan yang lain itu untuk per sajian. 1 sajian. Maka kalau 1 kemasan itu 1,5 sajian, maka gulanya apakah 17?
Bukan 17 plus 8,5. Artinya, Mbak, produsen itu mengajukan kamu mengonsumsi teh itu sekali duduk habis. Ya, untuk 1,5 kali minum. Bisa. Bisa. Kan pasti harus habis. Ternyata nggak sadar sudah konsumsi 17 tambah 8, 25 gram. Gulanya segitu. Jadi ada 18 ya bilang. Itu 25 gram. Kamu maksimal paling tidak 50. Kalau beli itu ada tulisannya. Tapi kalau beli di warung, mang es dulu gulanya 4 sendok. Saya pernah beli di sebelah 4 sendok. Padahal maksimal tadi 4 sendok. Es jeruk tersebut sudah menyediakan gula untuk 1 hari untuk saya. Tapi kan siang hari pasti beli sesuatu lagi. Malam hari pasti ngomel lagi. Ya. So, belajar label penting tuh. Garam berapa? Belum dikasih tahu beneran. Memang belum dikasih tahu. 4 sendok makan kalau gula. Kalau garam 1 sendok teh. Berapa gram? 5. 1 sendok teh. Kalau kamu beli soto, beli bakso, beli mie ayam, pagi, siang, sore, sudah di wadahnya ada garamnya, di mangkoknya masih ditambah lagi. Dan kalau minum makanan yang berkuah, itu garamnya 1 sendok teh sendiri. Belum ditambah vetsinnya. Di vetsin itu juga ada garam lagi. So, konsumsi garamnya jadi banyak. Oke? Lemak. Nggak tahu ya? 4 atau 1 nih. Sekitar 60 lemak. Nah, pentingnya baca label berpatokan sama itu. Wah, ada gulanya toh? Setiap produk ada garamnya toh, natrium. Nah, coba dipikir, aduh natrium saya sudah berapa nih sehari ini nih? Apalagi kalau bapak ibumu, orang tuamu ada yang sakit diabetes, hipertensi, oh ini perhatikan betul. Kalau dia masih suka ngemil-ngemil, cemilan, minum-minum sembarangan, perhatikan berapa. Nah kalau 5 sendok, 1 sendok, 5 gram, 2.500 miligram natrium. Ini 5 miligram garam dapur. Sama, 2.500. Mie instan, tadi bawa mie instan, atau mie yang seperti itu, natriumnya berapa? Kalau ini natriumnya 1070. Berapa? 1.200. Tinggal itu. Ada yang lebih tinggi. Mie instan lagi ada yang berapa, Mbak? Mie instan itu berapa? 1.100. 1.200. Baru mie instan 1. Nah, kalau sehari mie instannya 2. Belum ngomongin cemilan-cemilan yang lain. Kebutuhan natriumnya full dong. Yang merek Korea, saya lihat ada yang 4.000 natrium. Padahal dia harusnya cuma 2.000 sehari. Kan coba berpikir sih. Ya, nakut-nakutinnya boleh saya ya. Peningkat volume ya, di sini ada mayones, ditambahkan gum, karagen, laktat ya, natrium laktat. Ada penstabil biar nggak gampang terdispersi ya. Ya mungkin ada penstabil di sini. Kemudian ada peretensi warna ya, biar warnanya tetap sama ketika dikemas sampai nanti selama produk tersebut disimpan. Ini adalah daging. Kemudian ada perisa. Perisa, seakan-akan makan stroberi tadi di sini ada perisa stroberi, di belakang tadi juga tehnya rasa stroberi, perisa stroberi, rasa-rasa, ya, memberikan flavor atau rasa alami, dikasih bubuk cabai, daun jeruk, jahe, ada esen. Di sini perasa
sintetik, cappuccino. Jadi, oh minum apa? Cappuccino. Ternyata prasedo. Essence doang, cuman rasanya aja. Rugi ya beli mahal-mahal. Ya nggak mas. Ini ada crackers, dia ada perlakuan tepung gitu ya, biar crackersnya dia mengembang. Ya aneka macam hal terkait dengan tepung. Yang tambahnya banyak. Ada pewarna. Nah ini tadi. Ini mbak, serangga yang kamu makan. Pewarna alami karmin. Karmin. Ya. Viral pengguna TikTok. TikTok kuliah nggak datang, cuman baca-baca Karmen, wah langsung diviralin. Padahal Karmen ini, putu daun ini itu adalah sudah dianggap sebagai BTM yang aman. Tapi karena mahasiswa tersebut kuliahnya separuh doang, ya kan? Langsung terbuat dari putu daun. Wah, langsung orang jadi ngeband produk yang rasanya stroberi atau warnanya stroberi karena ada karmennya. Putu daunnya memang, tapi itu ya. Nah ini contohnya. Ini adalah yang diperbolehkan. Yang boleh kok. Dan itu aman kok. Ya, bukan putu daun diceplus. Nah kemarin ada yang dari Gunung Kidul. Oh masih Anwar ya. Ya. Kemarin ada sempat rame di TikTok nyambel pakai bikin sambal dari Gunung Kidul. Apa? Apa? Kalau kamu tahu? Eh, apa? Sambal. Apa yang membedakan dengan sambalnya orang lain? Salah satu olahan sambal. Lu kok nge-freeze? Coba dikontrol. Refresh. Apa? Hah? Dikasih? Hah? Dikasih serangga, warna serangganya hitam. Kalau panen panen padi ada serangga. Serangga ini namanya kalau di tempat saya namanya lembing yang baunya kayak walang sangit kayak lembing hitam-hitam. Nah itu dicampurin di sambal dalam kondisi hidup. Nah itu kamu baru mau itu bisa konsumsinya itu dan nggak apa-apa. Rasanya jadi enak kata. Tapi saya sama ini karmen, tapi karmen ini adalah diolah ya. Karena putu daun ini warnanya merah, ada pigmen warna merah, jadi itu bisa menjadi pewarna. Tapi kalau serangga di dalam sambal teman-teman dari Gunung Kidul itu menambah cita rasa. Langu-langunya enak, gitu. Serangga hidup tak? Serangga hidup, bikin sambal, sambal bawang, pakai lembing. Tapi di sana namanya apa saya lupa. Ya itu sosioantropologi pangan dan gizi ya. Hargai, jangan gitu. Loh, teman-teman Indonesia Timur banyak yang makan ulat sagu. Ya, ada yang banyak makan cacing sagu. Jadi pohon sagu yang sudah tumbang, dia busuk nanti di dalamnya ada kayak cacing gitu. Ya, teman-teman dari NTT atau NTT mungkin ya. Di pantainya itu ada cacing yang warna-warni itu, nyale, bau nyale, 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 betul toh? Itu cacing itu ketika malam hari berwarna diambil kan, ya dimakan langsung. Loh kok kamu bener lah. Apa yang saya sampaikan betul toh? So, ini hanya karena budaya aja. Bukan berarti mereka jadi lebih jelek dari kita yang makan di masa. Oh, jangan ngomong kayak gitu. Kita juga perindakan. Anak kos itu anak perindakan bagi saya. Karena saya belanja beli makanan di sembarangan. Yang mungkin, soalnya saya bukan mendeskripsikan anak kos. Tetapi mayoritas teman-teman di Jogja, penyakitnya kayak gitu. Maaf Pak, saya nggak hadir. Kenapa? Wah, dana sosial keluar nih gitu, dari kampus. Karena kalian dirawat di rumah sakit. Tipes Pak, buat saya mengasih tahu tipes karena salmonella dari feses. So makan yang feses itu tidak dapat. Lah kok ada yang tipes tuh? Pernah tipes tuh? Oh,
Ada oh pernah tipes, oh pernah, jangan sampai tipes lagi. Cuma kan harus bersih, harus matang, dicuci dengan bersih. Dan itu tidak mungkin diterima kalau kalian makan di pinggir jalan. Karena mereka cuciannya cuma 1 ember. Ya kan? Sudah, orang makan di situ. Saya kan baru sembuh dari tipes. Makan di situ, biar nular-nularin. Itu menular soalnya ya, lewat makanan. Ya, foodborne sama air waterborne disease. Karena itu kotor. Janganlah makan sembarangan. Ini, sorry. Sorry. Tadi, nah, ini ada pewarna sintetis. Hampir semua produk makanan kalian yang ada warnanya, mau itu putih, vanila kayak gini, mau warna pink, mau warna coklat, merah, dan yang lain, itu pasti ada pewarna sintetisnya. Apakah itu boleh atau tidak boleh, harus ada di list ini. Tartrazin tadi ada di sini. Warna kuning, merah, alur, biru berlian, hijau, dan yang lain ada semua. So, boleh konsumsi. Ya, apalagi itu. Keju itu ada warna kuningnya, betul? Apa? Aku nggak bisa baca. Nih, pewarna kuning, FC. Kuning, FC. Itu sama propelan, sequestran kita moving forward ya. Itu yang boleh tadi. Ada banyak banget yang boleh. Teman-teman fokus sama yang tidak boleh. Kalian lihat yang tidak boleh. Ini kubu yang kalian suka. Enggak suka. Setelah kuliah saya. Ya, inilah gagal bulan dengan macam-macam merek yang ada. Ya. Ini ditambahkan aturan pakai 1 ounce ditambahkan dan air 3 liter. Maka ini terjadi. Itu laku banget itu keras. Biasanya ada di pecel. Pecel-pecel biasanya pakai garam belum sempat pakai bubuk karas. Nih, ada asam boraks, formalin, dan yang lain banyak banget yang tidak boleh. Ini garam belum tidak ada, tapi garam belum itu komponen dari boraks. Ya, tidak boleh. Tapi enak Pak, ya monggo. Ini makanan, minuman. Produksi Yogyakarta. Minuman ini terkenal, nggak usah ngomong karena ini direkam. Minuman ini mengandung siklamat dan sakarin. Siklamat dan sakarin sudah disampaikan bahwa dia memiliki risiko untuk perkembangan tumor, kanker, dan penyakit lainnya. Ya, saya mulai berpikir. Siklamat dan sakarin. Ini familiar nih, kalau kalian di wisata-wisata pasti ada ini, tapi gimana? Ya, bukan fokus pada mengandung babinya, ya, tapi ini mengandung sulfit, pengawet sulfit, nitrat, nitrit ya di sini ada natrium nitrit, pengawet. Jadi nitrat sama sulfit di sini ada nitrat sama sulfit. Ini ternyata produk tersebut bukan babinya, tapi pengawetnya yang digunakan itu ternyata memiliki risiko. Tapi kok boleh Pak? Ya, ada BTM yang memang memiliki risiko kalau kalian menggunakan itu. Ada risikonya. Nah, benzoat tadi. Ada risiko penurunan berat badan. Pembesaran ginjal ternyata. Tapi boleh Pak dikonsumsi? Boleh. Tapi ada aturannya. Di sini ada regulasinya. Jumlah berapa, dosisnya berapa. Itu sebagai regulasi. Kemudian pewarna. Ini pewarna apa? Apakah pewarna makanan? Bukan, untuk mewarnai baju.
Ini kalau kamu ke Beringharjo banyak yang jualan ini, tapi konteksnya bukan untuk bikin makanan, untuk mewarnai baju. Tapi karena harganya murah, dipakai untuk pewarna makanan. Padahal pewarna makanan sudah ada yang kemasan kecil-kecil kayak gini ya, tabung kecil-kecil itu. Tapi di sini rodamin bemetanin yellow, merah amarah itu adalah pewarna yang sudah dilarang di pemerintah Indonesia. Tapi sayangnya masih banyak orang yang melanggar itu. Oke, kelasnya selesai pas 9.40. Ada yang mau komen hari ini? Ada yang mau menyampaikan sesuatu, pertanyaan terkait sama BTN, BTW? Anyone? Tidak mau? Monggo. Sudah? Saya bisa cukup paham ya? Di kelas kita ada BTP boleh digunakan untuk makanan? Boleh, selama penggunaannya tepat. Jadi ada aturan-aturan, silahkan diikuti. Kalau dulu, oke kita praktek BTN. Praktek bikin makanan mengenyal, pengawet, pengental, pewarna, dan yang lain. Sekarang tidak ada praktiknya, tetapi sebenarnya harganya bisa mahal. Oke, ada BTM yang bukan food grade, tidak untuk makanan karena dari risiko-risiko yang tertentu. Nah itu yang harus teman-teman kuasai. Oke, oke teman-teman sekalian, mau lanjut? Saya ada rapat. Bagaimana kalau kita lanjut, tapi mungkin waktunya nggak lama, mungkin setengah jam saja kuliahnya, habis itu selesai. Oke, oke, saya tutup ini dulu biar kita mau ke recording yang berikutnya. Ya teman-teman, terima kasih, selamat siang.